Selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita umat Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Ibu, Bapak, Saudara, dan Saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, tidak terasa hari ini kita telah memasuki Minggu Advent pertama dari Minggu Advent tahun 2022. Minggu-minggu Advent adalah masa di mana kita sebagai umat beriman menantikan kedatangan Kristus kembali ke dunia ini. Dan hal tersebut ditandai dengan penyalaan sebuah lilin berwarna ungu sebagai simbol pengharapan. Oleh karena itu, marilah kita menghadap Dia, naikkanlah pujian syukur padanya, dan bawalah pengharapan kita kepadanya. Melalui ibadah kita hari ini yang akan dilayani oleh Pendeta Istot Umbu Kuralena, Sarjana Teologia, mahasiswa Magister Agama dari Gereja Kristen Sumba, yang saat ini melakukan pelayanan di Jemaat PUU Naga GKS Waikabubak dengan tema Bangunlah, Siap Sedialah. Kita akan mulai ibadah kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian dari Kidung Jemaat. Bersoraklah dan puji Tuhan, hai manusia, dicurahkannya bagimu berkat karunia. Serahkanlah seluruh jiwa juga menjadi kurban syukurmu kepada Tuhanmu. Bersoraklah dan puji Tuhan, hai manusia, dicurahkannya bagimu berkat karunia. Serahkanlah seluruh jiwa juga ragamu menjadi kurban syukurmu kepada Tuhanmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita landasi ibadah kita di Minggu Advent yang pertama ini dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Jemaat bersama dulu. Salam sejahtera untuk kita sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada saat ini. Tidak terasa hari ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama di tahun 2022 ini. Tema ibadah kita pada hari ini, bangunlah, siap sedia. Tema ini mengajak saudara dan saya
dalam penantian akan kedatangan Kristus kembali ke dunia ini dengan sikap yang bangun, artinya terjaga dan bersiap sedia kapanpun Tuhan itu datang. Sebab firman Tuhan berkata dalam Roma 13 ayatnya yang ke-11, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Saudara yang terkasih, marilah kita merendahkan diri dan mengakui segala kesalahan dan dosa yang telah kita perbuat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Di hadapan Tuhan, kami anak-anak-Mu dalam keterbatasan dan kelemahan kami mau mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan kepada Tuhan, baik itu melalui pikiran kami, sikap, bahkan perbuatan kami yang telah menyakiti hati Tuhan dan juga sesama kami. Karena itu Tuhan, saat ini kami datang ke hadapan-Mu, memohon pengampunan dari Tuhan. Biarlah darah Tuhan menyucikan kami, agar kami sungguh layak dalam ibadah saat ini. Itu dan permohonan kami Tuhan, yang kami berikan karena kami sungguh percaya Tuhan selalu mendengar setiap seruan kami. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari kajian 39 bait 1 hingga bait yang ketiga. Jika Tuhan tidak menebus. Dan Tuhan tidak mengampuniku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap kita yang telah menyesali dan mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, maka ada berita anugerah bagi kita sekalian. Dan saya undang jemaat Tuhan untuk berdiri. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
terambil dari Ibrani 4 ayatnya yang ke-14. Angkatlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti yang. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripada tidak akan berakhir. Demikianlah berita tunda dari Tuhan. Salam damai. Coba kita silakan dulu. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, dan sambil mempersiapkan hati kita, mari kita mengangkat pujian dari Kehidupan 305 bait 1 dan 7. Ku mengasihi Yesus Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya bagi kita sekalian untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum itu, marilah kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Tibalah saatnya bagi kami Tuhan, untuk kami membaca serta merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu kami memohon pertolongan Tuhan melalui Roh yang kudus untuk melingkupi kami dengan kuat kuasa, menyucikan hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami mendengarkan pemberitaan sabda firman Tuhan sungguh bertanam dalam hati dan pikiran kami. Dan biarlah Tuhan hamba-Mu yang mendapatkan firman Kau urapi, agar setiap apa yang keluar dari perkataan hamba-Mu ini semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya pasal 2 ayat 1-5. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Untuk menanggapi bacaan pertama, marilah kita membaca Mazmur 122. Doa sejahtera untuk Yerusalem. Aku bersukacita
ketika dikatakan orang kepadaku, "Marilah kita pergi ke rumah Tuhan." Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Bacaan kedua diambil dari kitab Roma pasal 13 ayat 11 hingga 14. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan gelap dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam perjabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan firman Tuhan yang ketiga terambil dari Injil menurut Matius. Dan begitu saya mengundang Tuhan Tuhan untuk berdiri bersama-sama, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Dari Matius 24 ayat 36 hingga ayat yang ke-44. Firman Tuhan bersabda, "Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengkawinkan, sampai kepada hari masuk ke dalam bangsa, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kami tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Tetapi ketahuilah ini, jika Tuhan bukan tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia akan berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati dan yang melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Maranatha. Shalom kepada yang kasih Tuhan. Semoga hari ini Ibu Bapak saudara-saudara sekalian sehat selalu dan berlimpah sukacita. Ibu Bapak jemaat yang kasih Tuhan, tidak terasa hari ini kita telah memasuki di
Minggu Advent yang pertama di tahun 2022 ini. Advent dalam bahasa Latin berarti Adventus, yang artinya kedatangan, yang juga dapat kita maknai sebagai sebuah penantian akan kedatangan anak manusia, Kristus Yesus, kembali ke dunia ini. Dalam penantian akan kedatangan Kristus kembali, kita menanti tidak dalam sikap yang pasif, tetapi justru harus menanti dalam keadaan sikap yang aktif, yaitu dengan semakin mendekatkan diri kepada Kristus. Menurut Yesus, sikap yang baik dalam menantikan kedatangan Tuhan atau anak manusia ke dalam dunia ini, maka kita bisa belajar dari sikap dan tindakanmu yang memilih untuk taat kepada Tuhan meskipun tidak tahu kapan air bah itu akan datang. Nah, orang-orang bersama Nuh pada waktu mereka melihat Nuh sedang membangun bangkai, mereka mengejek, mereka menertawakan apa yang dilakukan Nuh. Karena bagi mereka aneh, karena situasi dan kondisi saat itu anak-anak saja, tapi mengapa Nuh harus membangun bangkai yang besar dan ini tidak masuk dalam logika mereka. Tetapi Nuh lebih memilih untuk taat kepada perintah Allah. Dan karena itu, meskipun Nuh tidak tahu kapan air bah akan melanda dirinya, dia tetap memilih untuk taat pada perintah Allah. Ia membangun sebuah bangkai. Dan ketika air bah itu datang, Nuh dan seisi rumahnya, Nuh dan keluarga diselamatkan. Tetapi orang-orang pada saatnya mereka dilenyapkan. Nuh memilih taat kepada Allah, dan walaupun dia tidak tahu kapan air bah itu datang melanda dirinya, dia memilih untuk berjaga-jaga, siap sedia sambil menantikan kapan waktu itu tiba. Dan Yesus menggunakan sebuah perumpamaan lain untuk menunjukkan kedatangan anak manusia ini, sama seperti dua orang yang sedang bekerja di ladang atau dua perempuan yang sedang memutar batu di ladang, di mana yang seorang akan dibawa, namun seorang yang lain akan ditinggalkan. Nah, ini menunjuk kepada tiga orang Kristen yang ketika anak manusia datang ke dunia, ada yang akan diselamatkan, tetapi ada yang akan dibiarkan binasa oleh karena sikap dan kehidupan mereka tidak taat kepada perintah Allah. Dan Yesus juga menggunakan sebuah ilustrasi seperti seorang tuan rumah yang tidak tahu kapan pencuri itu datang. Kalau tuan rumah itu tahu kapan pencuri datang untuk membongkar rumahnya, maka ia akan berjaga-jaga sehingga pencuri tidak akan masuk dalam rumahnya membongkar seisi rumahnya. Tetapi karena tuan rumah tidak pernah tahu kapan pencuri itu datang, maka tuan rumah memilih untuk berjaga-jaga supaya pencuri tidak membongkar rumahnya. Dan gambar-gambar ini dipakai oleh Yesus untuk menunjuk kepada hari Tuhan ini, bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari Tuhan itu akan tiba. Tetapi yang terpenting menurut Yesus adalah bagaimana sikap dan tindakan kita dalam menantikan hari Tuhan. Sikap dan tindakan kita saat ini dalam menantikan hari Tuhan itu akan menentukan bagaimana kehidupan kita kelak nantinya. Bagaimana kita sebagai umat Tuhan menantikan kedatangan Tuhan saat ini? Ada tiga hal yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan saat ini, yaitu bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan waktu hari Tuhan itu tiba, tetapi Yesus mengingatkan kita. Karena tidak ada seorang pun yang tahu akan hari Tuhan itu, maka kita harus bersikap untuk selalu
berjaga-jaga di ayat yang ke-42, dan yang kedua adalah kita selalu siap sedia di ayat yang ke-44. Berjaga-jaga itu berarti kita tidak terlena dengan segala kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia ini. Berjaga-jaga itu berarti bahwa kita bersikap dengan lebih hati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Apakah hidupku ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau belum? Jangan hidup kita sama seperti orang-orang yang hidup pada zaman dulu, yang ada situasi dan kondisi seperti baik-baik saja, lalu mereka terlena dengan segala kehidupan. Tuhan bilang kita harus berjaga-jaga supaya ketika hari Tuhan itu tiba, kita menjadi orang-orang yang dibawa oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan dalam kemuliaan untuk bersama-sama dengan Dia dalam kerajaan surga yang telah Dia persiapkan. Dan yang kedua adalah harus siap-siap. Kapanpun itu kita harus siap. Jangan lagi kita berkata, aduh Tuhan, undur dulu hari itu, atau Tuhan, biarkan saja hari Tuhan itu jangan sekarang dalamnya, tetapi nanti saja, karena saya belum siap. Masih banyak hal yang harus dilakukan dan kerjakan dalam hidup ini. Tidak ada yang apa. Tuhan bilang, kapan hari Tuhan itu datang, kita harus selalu bersiap-siap. Dan dalam berjaga-jaga, dalam bersiap-siap menantikan kedatangan Tuhan, maka ada hal yang harus kita lakukan. Yaitu yang pertama adalah kita harus hidup dalam pertobatan, sebagaimana firman Tuhan yang disampaikan dalam Yesaya pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang 5. Hal yang kedua harus kita lakukan adalah dalam menantikan kedatangan Tuhan, kita harus selalu hidup dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Mazmur 122 mengingatkan kita untuk senantiasa beribadah kepada Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Dan hal yang ketiga yang harus kita lakukan adalah meninggalkan cara hidup kita yang lama, yang penuh dengan dosa, serta hidup dalam kasih Allah. Roma 13 ayat 11 hingga ayat yang ke-14. Ibu bapak serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema ibadah kita di minggu akhir yang pertama ini, baru siap sedia. Dalam tema ini, ibu bapak dan saya diajak untuk menghadapi minggu akhir ini dengan sikap yang semakin dekat dengan Tuhan. Sikap hidup yang memilih untuk selalu taat pada kehendak Tuhan dan berjalan dalam terang cinta kasih Tuhan. Akhir adalah masa di mana kita menghadapi kehidupan bersama dengan Tuhan. Dalam menghadapi ini, kiranya hidup ini semakin dekat pada Tuhan. Hidup ini selalu penuh dengan tantangan. Hidup ini selalu penuh dengan misteri. Kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya kita di depan. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan menjemput kita. Kita tidak pernah tahu kapan waktu hari Tuhan datang dalam kehidupan kita. Yang terpenting adalah sikap dan tindakan kita dalam menantikan hari Tuhan. Sikap dan tindakan kita itu harus kita bangun dalam kehidupan yang penuh dengan pertobatan, selalu bersekutu dengan Tuhan dan meninggalkan cara hidup yang tidak berkenan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana tema ibadah kita saat ini, bahwa siap-siap ini mengajak kita untuk menghadapi minggu akhir ini dengan sikap hidup yang tidak terlena dengan segala bagaimana yang ditawarkan dunia ini,
Tetapi kita memiliki sikap yang terus berjaga-jaga dan selalu siap sedia dalam menantikan kedatangan Tuhan. Dan hal ini bisa kita lakukan dengan hidup dalam berdoa, rajin beribadah kepada Tuhan atau bersekutu dengan Tuhan, dan meninggalkan cara hidup kita yang lama. Marilah dalam perkayaan kita dari doa pertama ini, kita melihat kehidupan kita sendiri. Sudahkah kita hidup dalam pertobatan? Sudahkah hidup kita berperan di hadapan Tuhan? Sudahkah kita selalu membangun kehidupan persekutuan ini dengan Tuhan? Atau sebaliknya kita tidak memiliki waktu yang itu dengan Tuhan? Sudahkah hidup kita saat ini berkenan di hadapan Tuhan dengan meninggalkan cara hidup yang lama? Atau kita masih dalam dosa? Mari kita mendekati Tuhan. Kita merefleksikan kehidupan kita saat ini dan menghayatkan akan kedatangan Kristus kembali dengan sikap yang berjaga-jaga dan selalu siap sedia. Bangunlah, siap sedia dalam menantikan kedatangan Tuhan. Selamat memasuki doa yang pertama. Tuhan berkati. Amin. Saat hening bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita memperbaharui iman percaya kita. Kami mengundang Bapak dan Ibu bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan secara bersama-sama iman rasuli bersama-sama dengan seluruh umat di semua tempat di sepanjang abad dengan sikap yang tegak. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan duduk kembali. Coba kita sederhana di satu hari dalam doa kita berdoa. Kami bersyukur atas sabda Tuhan yang menerangi kami dalam kami memasuki doa yang pertama, agar kami memiliki sikap yang selalu berjaga-jaga dan siap sedia dalam menantikan kedatangan Tuhan. Bapa kami Tuhan yang pertolongan Roh yang kudus, saat ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang berkumpul dengan sakit yang mereka alami, baik yang minum maupun di rumah sakit. Lawatan mereka Tuhan serta pulihkan hidup mereka. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang berkumpul dalam kehidupan rumah tangga mereka, suami istri dalam kesediaan dan keharmonisan rumah tangga mereka. Tuhan memberkati anak-anak kami yang sedang berjuang untuk masa depan mereka, yang studi baik dari tingkat SD maupun perguruan tinggi. Tuhan memberkati anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan
Tuhan berkenan jalan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sudah bekerja, berkati pekerjaan mereka, agar apa yang mereka kerjakan boleh berhasil dari semua oleh memuliakan nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang sudah berusia, Tuhan berikan kekuatan mereka dalam menjalani hari-hari tua mereka. Jemaat Tuhan yang pada minggu ini merayakan berkat-Mu melalui perkembangan usia, baik itu usia kelahiran maupun pernikahan, terus berkati mereka Tuhan. Kami juga berdoa gereja Tuhan dimanapun itu berada, untuk gereja-gereja Tuhan yang saat ini juga sedang melayani ibadah. Tuhan memberkati mereka, terkhususnya pelayanan gereja sendiri Tuhan juga memberkati. Untuk seluruh perjuangan perkumpulan mereka, terkhususnya untuk tempat ibadah, segala perizinan dan semuanya, Tuhan biarlah perjuangan mereka tidak sia-sia. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara, pemimpin kami dari pusat hingga daerah-daerah, Tuhan memberkati. Biarlah mereka menjalankan roda pemerintahan ini, mereka boleh menjalankan dalam roda yang taat akan Tuhan, dan biarlah itu semua untuk kesejahteraan bangsa kami. Pulihkan dari kami Tuhan, terkhususnya dari pandemi COVID yang Tuhan izinkan terjadi sampai dengan saat ini masih kami rasakan dampak yang ditimbulkan. Pulihkanlah kehidupan kami Tuhan. Nama Tuhan kiranya terus dimuliakan. Dan doa seperti kami alaskan dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid di dalam doa-doa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Secukupnya, ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Tibalah saatnya pada ibadah pagi hari ini kita semua diberi waktu untuk memberikan ucapan syukur dan terima kasih atas berbagai anugerah berkat yang memberikan kehidupan kepada setiap kita. Persembahan syukur pada kali ini diharapkan Bapak dan Ibu untuk langsung mentransfer persembahan melalui bank dengan nomor rekening yang tertayang di dalam layar. Atau Bapak dan Ibu juga boleh mengumpulkan masing-masing di rumah, sehingga ketika kondisi sudah menjadi baik, Bapak dan Ibu langsung menyerahkan persembahan Bapak dan Ibu kepada bendahara gereja.
Nat persembahan pada ibadah pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-34 dan 35. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasilnya dari penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Sementara dalam rangka ucapan syukur ini kita dibarengi dengan pujian, yaitu dari PKJ 146, Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga, di kesempatan ini ya Tuhan, sungguh kami berterima kasih dan bersyukur sebab Tuhan telah memperlengkapi kami dengan segala kerendahan hati kami untuk kami memberikan ucapan syukur kami. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan. Begitu juga Tuhan memberkati tangan-tangan yang mengelola, agar persembahan syukur ini sungguh Tuhan suci dan kuduskan untuk terus memperlengkapi setiap kami di dalam kami melayani di ladang Tuhan, di dalam kami terus mau menyembah, kami terus mau memuji. Biarlah melalui persembahan ini nama Tuhan yang dipermuliakan. Berkati semua kehidupan perjuangan ini ya Tuhan, sehingga kami merasakan bahwa di dalam seluruh kehidupan kami tidak pernah kami merasakan sendirian, tetapi Tuhan menyertai. Roh Kudus memberikan kemampuan, Roh Kudus menguatkan, sehingga segala sesuatunya sungguh menjadi indah. Indah bagi setiap kehidupan kami bersama, tetapi juga indah untuk nama Tuhan yang terus dipuji dan disembah. Di dalam nama Putramu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Kita akan
segera mengakhiri peribadahan kita ini dengan memuji nama Tuhan, yaitu pujian pemutusan yang diambil dari KJ 277. Tuhanku, segera kau kembali ke dunia. Tuhanku segera akan kembali ke dunia, tak satu pun takkan waktu tibanya. Di pagi cerah pada saat bulan ditinggalkan sang malam pekat. Masih lamakah Tuhanku umatmu berseru menyanyikan Kristus datang. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Lenyaplah derita, lenyap ratap tangis, dan hilanglah tanda kuasa iblis. Hatiku penuh mengenangkan detiknya milik Kristus diterimanya. Masiflahkah Tuhanku, umatmu berseru menyanyikan Kristus datang. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Anak-anak hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan kini dan selamanya, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maranatha.